Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Fahmi, NIM C0021015. Bila saya akan menjelaskan perseorangan terbatas. Definisi: suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimiliki. Ciri-ciri: perseorangan terbatas merupakan badan usaha, besarnya modal perseorangan tercantum dalam anggaran dasar, kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga pemilik harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilik perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen, yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perseorangan terbatas. Selain berasal dari saham, modal, PT, dan pula berasal dari obligasi, keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseorangan terbatas tersebut. Pembagian perseorangan terbatas: PT terbuka. Perseroan terbatas yang menjual saham kepada masyarakat melalui pasar modal, jadi sahamnya ditawarkan kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa saham, dan setiap orang berhak untuk membeli saham perusahaan tersebut. PT tertutup: perseorangan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu, misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja atau kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum. PT kosong: perseorangan terbatas yang sudah tidak aktif menjalankan usahanya dan hanya tinggal nama saja. Dalam PT, selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal terpisah, juga ada perpisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Pengelolaan perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga-tenaga ahli dalam bidang yang profesional. Jenis-jenis saham: saham biasa, residu perseorangan yang mengganggu risiko terbatas bila terjadi rugi dan menerima manfaat bila terjadi keuntungan. Tidak menjamin dividen jika perusahaan dilikuidasi. Mengendalikan manajemen perusahaan, laba lebih besar bila perusahaan sukses. Klasifikasi berdasarkan pemilikannya: perseorangan sektor publik dimiliki pemerintah, perseorangan sektor swasta. Non-saham bersifat nirlaba dan tidak menerbitkan saham. Contohnya rumah sakit, masjid, yayasan sosial, lembaga pendidikan. Saham beroperasi untuk mencari laba dan menerbitkan saham. Modal perseorangan: hak atas saham untuk membagi laba atau rugi secara proporsional, untuk ikut serta dalam manajemen secara profesional, untuk membagi aktiva perusahaan bila terjadi likuidasi secara profesional, untuk ikut serta secara profesional dalam setiap penerbitan saham baru dari kelompok yang sama, disebut hak istimewa. Struktur organisasi PT terdiri dari pemegang saham, direksi, dan komisaris. Dalam PT, para pemegang saham melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Dalam kaitan dengan tugas tersebut, direksi berwenang untuk mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak dan sebagiannya. Apabila terjadi kerugian yang amat besar di atas 50%, maka direksi harus melaporkannya kepada para pemegang saham dan pihak ketiga untuk kemudian dirapatkan. Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Komisaris bisa memeriksa pembukaan, menegur direksi, memberi petunjuk, bahkan bila perlu memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan apakah direksi akan diberhentikan atau tidak. Dalam RUPS rapat umum pemegang saham, semua pemegang
saham sebesar atau sekecil apapun sahamnya memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya. RUPS sendiri dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan segera. Bila pemegang saham berhalangan, dia bisa melempar suara miliknya ke pemegang lain yang disebut proksi. Hasil RUPS biasanya dilimpahkan ke komisaris untuk diteruskan ke direksi untuk dijalankan. Isi RUPS menentukan direksi dan pengangkatan komisaris, memberhentikan direksi atau komisaris, menetapkan gelar gaji direksi dan komisaris, mengevaluasi kinerja perusahaan, memutuskan rencana penambahan atau pengurangan saham perusahaan, menentukan kebijakan perusahaan, mengumumkan pembagian laba atau dividen. Kelebihan PT biaya organisasi yang tinggi. Konsekuensi bentuk organisasi yang lebih kompleks adalah biaya organisasi yang lebih besar. Melalui awal pembentukan SD, mekanisme pelaksanaannya, pengungkapan keuangan ketika perseorangan menjadi terbuka, masyarakat investasi mempunyai hak dalam batasan tertentu untuk melihat data-data keuangan perusahaan. Untuk perseorangan tertutup, tidak diharuskan menyampaikan kepada publik. Kelemahan PT biaya organisasi yang tinggi. Konsekuensi bentuk organisasi yang lebih kompleks adalah biaya organisasi yang lebih besar. Melalui awal pembentukan SD, mekanisme pelaksanaannya, pengungkapan keuangan ketika perusahaan menjadi terbuka, masyarakat investasi mempunyai hak dalam batasan tertentu untuk melihat data-data keuangan perusahaan. Untuk perusahaan tertutup, tidak diharuskan menyampaikan kepada publik. Masalah perwakilan. Para manajer kadang-kadang bertindak tidak sesuai dengan keinginan para pemegang saham, misalnya manajemen biaya tinggi, pajak yang tinggi. Konsekuensi dari sebuah entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya adalah pengenaan pajak yang terpisah pula. Pajak menjadi variabel signifikan dalam analisa Binef. Sebuah persoalan terbatas akan dikenakan konsekuensi pajak ganda sebagai berikut. Pajak tahunan perseorangan berdasarkan laba tahunan perusahaan, pajak penghasilan atas dividen bagi pemegang saham. Jenis saham biasa. Sudut persoalan yang menanggung risiko terbatas bila terjadi rugi dan menerima manfaat bila terjadi keuntungan, tidak menjamin dividen jika perusahaan dilikuidasi, mengendalikan manajemen perusahaan, laba lebih besar bila perusahaan sukses. Saham preferen, saham yang memiliki hak khusus tapi hak prioritas untuk mengklaim laba. Dia akan menerima dividen pada tingkat yang telah ditetapkan sebelum ada jumlah yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa. Tidak memiliki hak suara dalam manajemen dan hak dalam memperoleh laba di luar yang ditetapkan. Karakteristik saham preferensi atau dividen. Preferensi atas aktif pada saat likuidasi dapat dikonversi menjadi saham biasa, dapat ditebus pada opsi perusahaan, tidak mempunyai hak suara. Kewajiban terpaksa pemegang saham yang memiliki jumlah per saham tetap yang tercatat pada setiap sertifikat saham disebut dengan nilai pari perfect stock. Nilai pari saham menentukan nilai nominal per saham dan merupakan nilai minimum yang harus dibayar oleh setiap pemegang saham jika saham dibayar perusahaan pada saat penerbitannya. Perusahaan dapat menerbitkan modal saham di atas di bawah nilai dari saham. Ekuitas pemegang saham. 1. Modal saham. 2. Tambahan modal di store. 3. Laba ditahan. Poin 1 dan 2 merupakan modal kontribusi atau kontribusi kapital.
Modal di setor merupakan total jumlah yang disetor ke modal saham yang berasal dari pemegang saham. Laba ditaan merupakan modal yang dihasilkan oleh perusahaan, merupakan modal yang dikembangkan jika bisnis menguntungkan. Laba ditaan terdiri dari semua laba yang tidak dibagi. Terima kasih.